Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Adra di channel Hello Miss English dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Materi kali ini kita akan membahas past perfect tense. Mari kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Past perfect tense bila diartikan secara perkata, past artinya masa lampau, perfect artinya sempurna, dan tense artinya kalimat. Jadi definisinya adalah kalimat yang menjelaskan kejadian yang telah selesai di masa lampau. Had dan verb 3 ini artinya adalah sudah, sementara ini adalah belum, tapi bisa diartikan yang lain sesuai dengan konteks situasi. Di sini ada rumus dari past perfect tense positif, yaitu subject plus had plus verb 3. Contohnya di sini, I had read this English book. Read di sini adalah verb 3. Bisa dilihat di sini, karena verb 1 dan verb 2 juga tulisannya sama, cuman bacanya yang beda. Kalau verb 1 read, verb 2 read, dan verb 3 read. Saya sudah membaca buku bahasa Inggris ini. Untuk kalimat negatifnya, subject plus had plus not plus verb 3. Contohnya, I had not read this English book. Mudah ya, tinggal menyisipkan not setelah had. Saya belum membaca buku bahasa Inggris ini. Dan yang terakhir, had. Interrogative, had plus subject plus verb 3. Had disisipkan di depan, kemudian subject dan verb 3. Contohnya, had I read this English book? Jangan lupa question mark-nya. Ini, apakah saya sudah membaca buku bahasa Inggris ini? Sini ada catatan, apabila setelah had bukan kata kerja maka ditambahkan been. Been ini adalah bentuk ketiga dari be. Karena verb 3 ini, verb 3 adalah kata kerja, bentuk ketiga. Selain verb, ada juga ana, yaitu adjektif, noun, dan adverb. Apabila disisipkan setelah had, maka sebelumnya harus ditambahkan kata been. Seperti contohnya, when she was taken to hospital, she had been sick for 2 days. Ini had-nya sesuai rumus, verb 3-nya di sini diambilnya been, kemudian ditambahkan dengan adjektif. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, dia sudah sakit selama 2 hari. Di sini juga ada was taken. Was taken ini passive voice. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Sekarang kita masuk ke fungsi past perfect tense. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama, menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadi di masa lalu. Example, I had gone to Bali with my friend. Saya sudah pergi ke Bali bersama teman saya. Di sini past perfect tidak memerlukan keterangan waktu seperti yesterday dan last week dan sebagainya ya. Karena I had sendiri udah mewakili bahwa itu terjadi di masa lalu. Past perfect tense bisa disandingkan dengan past future untuk membentuk conditional sentence tipe 3. Conditional sentence sendiri adalah bentuk pengandaian dan tipe 3-nya ini bentuk penyesalan. Apabila saya dulu begini, maka akan jadi begini. Pengandaian itu dicirii dengan kata if. Di sini contohnya, if I had slept, I wouldn't have felt sleepy in driving. Jika saya sudah tidur, maka saya tidak akan mengantuk sewaktu mengendara. Yang ketiga, menyatakan suatu aktivitas yang sudah terjadi sebelum kejadian lainnya di masa lampau. Jadi di sini ada 2 kejadian yang saling beriringan, yang satu sudah selesai dan disambung dengan kejadian yang lain. Biasanya memakai when, after, dan before. When, after, dan before ini biasanya disandingkan dengan simple past. Masih ingat rumusnya? Yaitu subject plus verb 2. Sini contohnya, when she came yesterday, I had slept. Ketika dia datang kemarin, saya sudah tidur.
Yang ini when she came yesterday ini simple past, dan yang ini simple past perfect. Yang selanjutnya adalah report speech. Pada dasarnya, report speech merupakan perubahan dari direct speech atau kalimat langsung menjadi indirect speech, kalimat tidak langsung. Report speech ini digunakan untuk menyampaikan kembali apa yang orang lain katakan. Ini ada seperti menggunakan said dan thought. Di sini kita contohnya menggunakan said. He said that he worked hard. Dia berkata bahwa dia sudah bekerja keras. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh kalimat past perfect. Yang satu, Gita had checked the list of travel before she had traveling. Gita sudah memeriksa barang bawaannya sebelum dia melakukan perjalanan. Sini ada had check ya, had dan verb tiganya. Yang kedua, I had never seen him before. I didn't know who he was. Saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Saya tidak tahu dia siapa. Ini kalimat negatif. Never ini adalah not ever. Ever-nya adalah penguat ya. I had never seen him before. Saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Yang ketiga, kalimat pengandaian. If I had met him yesterday, I would have told him everything. Jika saya ketemu dia kemarin, saya akan beritahu dia semuanya. Sekarang kita masuk ke soal-soal latihan. Tolong dilengkapi kalimat di atas. When she arrived at the airport, the flight, tinggal pilih ya, A atau B, had left atau had leave. Yang kedua ada kalimat work. Tolong dibuat kalimat ke dalam past tense, past perfect tense, dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Demikian pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan tolong dikerjakan soalnya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.